Swastiastu. Kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Kali ini Santi berada di rumahnya Pak Wayan Karaoke di Lombok. Baiklah, untuk saat ini Santi ada edisi yang sangat spesial, yaitu berdiskusi dengan salah satu sulinggi dari Kalimantan Selatan, yaitu dari Banjarmasin. Baiklah, sebelumnya kita kenalan dulu karena tak kenal maka tak sayang. Swastiastu. Swastiastu. Nah, sebelumnya nih buat para pemirsa, khusus untuk yang sulinggi sekarang, Santi manggilnya Bunda Ratu. Jadi biasanya kan ide istri, jadi biasanya itu langsung ke Bunda Ratu, seperti itu. Baiklah, Swastiastu Bunda. Swastiastu, Santi. Bunda, sebelumnya terima kasih sudah mau diskusi di channel Santi Dharma Chandra. Jadi untuk kali ini edisinya itu luar biasa, karena kalau untuk menjadi Dharmika aja udah susah, udah sulit untuk menghadapi terpaan atau pendapat orang atau ujian dari kehidupan. Tapi ini Bunda dari sulinggi, dari Dharmika menjadi sulinggi seperti itu. Nah, bisa diceritakan nggak Bunda untuk prosesnya kok bisa sampai di titik ini seperti itu? Oh ya, terima kasih Santi. Om Swastiastu, Mas Sedharma dimanapun berada, Astungkare atas Waranugraha Ida Sang Hyang Widiwasa, Dewa Agung, Betara Yang Guru dan para leluhur. Kita bisa ada di rumah yang indah ini ya, di Mataram, Lombok, tempatnya Pak Wayan Karaoke. Astungkare, terima kasih buat Pak Wayan Karaoke dan keluarga yang sudah luar biasa ya, menjamu kita. Kita ada di sini tuh karena awalnya diundang oleh Forum Bina Keluarga Sukinah untuk Sima Krame tentang eksistensi Dharmika dalam mewujudkan Satyam Siwam Sundaram kemarin ya Santi ya. Luar biasa memang aura Pura Lombok ini, kita sudah melakukan beberapa pura, kita sudah melukat di sini. Memang luar biasa anugerah beliau ya di pulau yang indah ini dengan pantai yang luar biasa. Ya, perjalanan saya menjadi seorang Dharmika juga bukan suatu hal yang mudah ya. Semua itu adalah proses. Kita juga bukan hanya menjadi siapa ataupun meyakini apa. Hidup ini semua adalah butuh proses. Ya, jadi proses itulah yang membuat kita jadi belajar. Manusia itu akan terus belajar selama dia masih hidup. Sampai akhirnya dia kembali, itu kita terus berproses. Nah, begitupun perjalanan saya untuk menjadi seorang Dharmika dan sampai pada titik saya menjadi seorang sulinggi. Itu tahun berapa Bunda untuk jadi Dharmika? Dharmika itu prosesnya memang awalnya karena pernikahan. Saya menikah dengan tentunya suami saya mantan pacar jadi suami. Jadi suami gitu. Ya, jadi itu prosesnya panjang sekitar tahun 97 ya, 96 ya 97. Maaf nih karena kita tidak pernah mengingat tahun pernikahan. Ya, yang penting karena apa? Selalu bahagia. Jadi intinya awalnya memang kan pernikahan ini karena Dharmika karena pernikahan. Sebelumnya agama? Sebelumnya agama saya Kristen Protestan. Ya, dan kebetulan saya juga dari keluarga pendeta Kristen. Saya asalnya dari Minahasa, dari Manado. Ya, memang butuh proses karena untuk meyakini suatu keyakinan itu adalah tidak mudah. Apalagi saya adalah umat Kristiani. Jadi kan dari kecil, dari lahir saya adalah Kristen. Nah, tapi saya bersyukur lahir di keluarga pendeta Kristen karena saya diajarkan oleh orang tua saya, oleh keluarga saya mengenal Tuhan yang penuh kasih sayang. Tapi di Hindu, dalam proses perjalanan saya untuk menjadi Hindu, saya ditunjukkan bahwa beliau adalah Tuhan yang universal. Ida Sang Hyang Widiwasa adalah Tuhan yang universal, mencintai semua makhluknya tanpa membatasi apa sukunya, apa bangsanya, apa bahasanya, bahkan dari mana asalnya. Karena beliau mencintai semua makhluk, seluruh makhluk yang ada di semesta ini beliau cintai, dan beliau memberikan tempat-tempat terbaik sesuai dengan makhluk itu. Misalnya seperti pohon, rumput, binatang, mereka juga diberikan tempat oleh beliaunya di bumi ini, di pertiwi ini. Jadi
prosesnya tidak mudah untuk meyakini suatu keyakinan yang berbeda, karena saya diajarkan sesuatu ajaran yang luar biasa juga dari orang tua saya. Nah, tentunya itu butuh proses yang panjang untuk meyakininya. Sampai banyaklah perjalanan spiritual yang saya alami, karena memang tidak mudah untuk meyakini Hindu awalnya. Karena ya kalau mungkin yang saudara sebelah itu mungkin ada istilah-istilah ya, mualaf dan sebagainya. Kalau saya adalah hilaf. Hilaf ya. Karena Hilaf, pernikahan ya. karena cinta ya. Tapi kan sekarang hilafnya hilaf yang positif, bahwa kita lebih meyakini Ida Sang Hyang Widiwasa bahwa beliau itu adalah Tuhan, hanya satu Tuhan. Dan orang bijaksana menyebut beliau dalam berbagai nama. Jadi buat saya ini adalah pencarian yang luar biasa. Kalau tidak beliau sendiri yang menunjukkan, mungkin tidak saya menjadi Hindu. Jadi itulah prosesnya perjalanan saya. Kalau channel ini memuat perjalanan saya, mungkin kita beberapa episode ya, paling nggak sedikit banyaknya seperti itu proses di titik dimana saya bisa menjadi Hindu. Jadi ini, dan juga Astungkara ya, suami saya kebetulan orang yang sabar juga kan, untuk membimbing juga ya. Walaupun saya tidak mudah untuk menerimanya. Jadi kita kalau di rumah itu ya seperti forum komunikasi antar umat beragama. Gitu ya. Yang dari Kristen dulunya terus sekarang Hindu gitu ya. Iya, bukan maksudnya suami itu, Ratu Lanangnya itu dulu kalau berdiskusi tentang saya untuk meyakinkan saya, dia buka pustaka Weda, Bhagavad Gita dan sebagai sabda saya dan Manawa Dharma Sastra. Kalau saya ya meyakini kan Alkitab itu. Jadi memang di situ karena kita meyakini bahwa Tuhan itu hanya monoteisme itu. Kalau di ajaran Kristen kan. Nah, sulit membuat saya menerima di Hindu itu banyak sekali nama Tuhan itu dalam berbagai rupa lagi kan. Nah, tentu kan butuh proses untuk bisa memahami. Memang banyak dharmika itu seperti saya, pengalaman saya sulit menerima Hindu ya karena apa? Karena ya kok Tuhannya kok banyak sedangkan ajarannya banyak sebutannya. Sedangkan ajaran kita kan katanya Tuhan cuma satu. Kok dia banyak gitu. Nah, itu seperti itu, padahal sebenarnya beliau memang cuma satu. Makanya di kitab Susastra Weda dikatakan aku adalah satu, orang bijaksana lah menyebutku dalam berbagai nama. Ya kan menurut bahasanya masing-masing. Tuhan aja itu bahasa Indonesia, kan? Kalau di Inggris God namanya. Atau di saudara-saudara kita di Nusantara ini dari berbagai suku, namanya pun juga berbeda-beda. Dari Jawa itu Gusti Pangeran. Terus kalau di Kalimantan Selatan Nining Batara. Nining Batara. Iya, Nining Batara. Sebutannya. Kalau di Minahasa Opo Waila. Kalau di sini kan di Lombok juga ada sebutannya ya. Dan makanya seperti itulah. Jadinya kan apakah beliau berbeda? Ya tidak. Beliau tetap satu. Ya, cuma dalam wujud para dewata itu yang mungkin yang belum paham tentang Hindu akan menyebutnya kok banyak sekali Tuhannya karena belum tahu ya. Jadi sebenarnya Tuhan dalam ketuhanan dalam Hindu itu adalah manifestasi Ida Sang Hyang Widiwasa dalam wujud kekuatan-kekuatan beliau yang ada di semesta. Jadi namanya ya contohnya misalnya penguasa di samudra kita menyebutnya Sang Hyang Waruna. Ya kan gitu. Kalau yang di gunung Sang Hyang Giripati. Padahal beliau ya satu, tapi namanya yang berbeda karena tempatnya yang berbeda. Seperti itu. Makanya tidak salah karena apa? Manusia di muka bumi ini jumlahnya sangat banyak ya Santi ya. Bermiliar-miliar. Kalau kita manusia tidak bisa memahami eksistensi Tuhan. Kita ini memiliki otak yang sangat kecil. Bagaimana kita bisa istilahnya bisa membayangkan Tuhan yang tidak terbatas, Tuhan yang maha kuasa. Ya beliau memiliki kuasa merubah wujudnya beliau terserah ke bentuk apapun. Karena di Sastra Weda bilang, aku meresap ke semua
meresapi ke semua makhluk yang ada di semesta ini. Gitu ya, seperti itu Santi. Baik. Nah itu untuk perjalanan untuk menjadi Dharmika dulu ya, belum sampai ke Sulingge ya Bunda. Jadi karena proses pernikahan dan kebetulan suami Ratu Lanang itu polisi dan menjadi Sulinggih juga, masih dinas gitu. Masih dinas ya Bunda. Masih aktif. Nah memang kok bisa sampai di Kalimantan Selatan prosesnya untuk menjadi Sulinggihnya itu gimana sih Bunda? Maksudnya karena memang kebutuhan umat di sana belum ada pendetanya atau bagaimana itu prosesnya? Sebenarnya begini, untuk sebelum saya menjadi Sulinggih, kita gitu ya, karena saya dan Ratu Lanang suami istri mendikse itu upacara Wijati itu, kita sebelumnya adalah mangku di Pul Agung Jagannatha Banjarmasin. Sebelum jadi mangku juga kita saya dan Ratu Lanang nggak punya ekspektasi untuk menjadi seseorang siapa, menjadi orang suci siapa, tidak pernah. Ini adalah bagian dari proses itu. Kok kita yang dipilih? Saya aja awalnya untuk satu laki itu menjadi pemangku, saya pun menolak untuk menjadi pemangku. Karena alasannya kenapa Bunda menolak? Karena gini, saya kan pertama seorang Dharmika, saya tidak mengerti apa-apa tentang Hindu. Saya juga bukan siapa-siapa. Masih banyaklah orang-orang yang saya anggap berkompeten dan juga mungkin lebih mampu lah untuk menjabat itu. Karena buat saya menjadi seorang pemangku waktu itu kan adalah bagian dari orang suci ya, yang juga punya tanggung jawab yang berat terhadap umat. Nah waktu itu kan kita masih muda, anak masih kecil juga bagaimana kita bisa menjadi contoh buat umat gitu. Kan itu tugas yang berat, belum lagi harus memimpin upacara, ngantep upacara kan. Nah itu kan ngantep upacara tentu kita harus bisa mantra-mantra. Iya kan nggak mudah. Nah waktu itu Ratu Lanang waktu dipilih menjadi mangku, membajre belum bisa, megang genta itu kan. Terus apalagi mantra, kita cuma tahu Trisandil, Pancasembah gitu. Nah habis itu saya malah bilang sama itu Ratu Lanang, Guru nggak usah lah kita jadi ini pemangku, nanti aja kalau sudah pensiun. Gitu. Nunggu pensiun biar supaya bisa lebih fokus. Kalau sudah pensiun kan kita bisa belajar sambil proses jalan, bisa baca mantra dan sebagainya. Cuma kata beliau, ya bagaimana, saya nggak berani nolak katanya. Mau nolak nggak berani, umat yang meminta di Banjarmasin gitu. Terus kalau mau iyakan juga, saya merasa saya juga belum bisa sebenarnya gitu. Tapi ya itulah, akhirnya pada saat itu ya Ratu Lanang dulu di Winton, karena saya memang belum siap, saya tidak mau di Winton waktu itu jadi mangku ya. Tapi karena proses waktu, saya juga sebenarnya mengalami sakit sebelum itu, sebelum menjadi mangku itu ya. Sakit yang apa ya, yang mungkin aneh lah buat semua orang ya. Saya merasa diri saya sakit, tapi ke dokter itu saya diperiksa lab dan sebagainya, periksa darah dan sebagainya, normal, sehat ya. Jadi aneh, setiap saat itu saya sepertinya jantung saya itu berdebar, sepertinya sakit jantung saya ini. Iya, lucu sekali itu. Hampir tiap hari saya ke UGD, karena saya itu gimana ya perasaannya, nggak nyaman. Saya juga aneh, tiba-tiba kok bisa sakit apa ini. Memang sebelumnya anak saya masuk ICU waktu itu yang nomor 2 Made Putra Rio Sesa. Nah waktu di ICU itu anak saya itu masih mungkin kelas 2 SD apa kelas 3 SD waktu itu dianya. Nah saat itu saya berdoa sama Tuhan, jangan anak saya yang sakit gitu, biar sakitnya saya yang menanggungnya gitu. Tapi dia juga lucu, di ICU itu dia masih bisa pesan, Bunda belikan ini bebek goreng gitu, dan habis makannya, tapi trombositnya terus turun gitu. Loh ini sakit apa dia juga gitu. Bahkan waktu itu sampai 3 dokter anak yang bingung juga akan sakitnya. Akhirnya pada saat saya puasa, karena saya terbiasa di Kristen juga saya puasa, terus saya memohon gitu sama beliau untuk biarlah sakitnya saya aja pindah ke saya, biar saya merasakan. Jadi habis itu prosesnya waktu, setelah saya berdoa dan puasa, anak saya sembuh. Terus kita ke Bali, tapi saat itu saya mulai sakitnya. Nah saat itu ke pura, waktu itu saya nggak masuk pura karena saya rasanya
kurang sehat dan saya tidak bisa masuk ke pura. Saya nggak mau gitu. Masih saya berkeras waktu itu. Jadi anak saya dibersihkan, ya proses di pura dalam untuk di Bayu lah ya. Nah situ udah waktu itu dengan mertua saya Mangku Dalam Madelanus yang dari Jakarta. Ya di Mengwi itu pacarannya di Mengwi Tani, di pura dalam di Mengwi. Ditebusin lah kalau kata orang Bali ya. Habis itu selesai, udah saya berproses sakit terus menerus dan saya hanya makan nasi kepal setiap hari putih. Nasi kepal itu maksudnya nasi kepal itu sekepal aja sehari dan air putih. Saya nggak bisa makan yang lain, takut makan yang lain. Jadi lama saya selama 3,5 tahun itu saya tidak makan garam, tidak minum yang manis, tidak makan yang pedas, apalagi asam dan semuanya. Enggak, total hanya makan nasi putih itu dan air putih 3 tahun. Berarti secara tidak langsung sudah disuruh muting gitu Bu Bunda? Iya, mungkin ya. Karena waktu itu saya tidak mengerti maunya alam seperti apa. Nah, di situ memang saya sebelum saya menikah dengan Ratu Anang, saya ke wihara. Di wihara itu bertemu biksu. Biksu itu menceritakan perjalanan reinkarnasi saya karena saya orang Kristen kan nggak diajarkan reinkarnasi. Jadi saya apa itu Pak reinkarnasi? Padahal waktu itu ke wihara itu saya ngantar teman saya dulu. Dia mau menikah orang Buddha kan. Jadi nanya ke wihara, saya juga baru masuk wihara itu. Nah baru ketemu yang namanya biksu. Waktu itu di Jakarta ya beliau menceritakan perjalanan saya, nanya nama saya. Saya gini, Pak saya orang Kristen, saya nggak ngerti itu apa reinkarnasi. Yang kesini itu sebenarnya teman saya mau nanya tentang proses pernikahan, bukan saya. Malah biksu itu fokusnya ke saya gitu. Ya dengan akhirnya di sana saya juga tahu bahwa saya dulu waktu kecil sudah sebenarnya nggak ada, sudah mati gitu ya. Itu udah proses-prosesnya. Karena orang tua saya tidak pernah menceritakan ke saya kalau saya dulu waktu 7 bulan itu sudah nggak ada sebenarnya. Karena saya waktu itu setiap hari saya step itu. Jadi kan sampai mau diambil sampai diambil sumsum tulang belakang. Karena kan katanya pembuluh darah saya pecah. Kalau anak-anak kecil step kan tahu sendiri ya. Sekali 2 kali aja ada pengaruh. Ini saya setiap hari kayak apa? Kan berarti udah ini otaknya udah nggak inilah, udah nggak normal gitu. Sampai dokter bilang, Bu, sebenarnya anak ibu sudah tidak ada gitu. Kalau ibu nggak percaya, izinkan kita untuk cabut oksigen ini. Jangan, kata mami saya gitu. Coba aja Bu, karena kita nggak mungkin bisa mencabut alat-alat ini kalau tanpa izin orang tua kan. Kan ada etika mungkin ya, saya nggak ngerti juga kan. Ya karena saya kan bukan dokter jadi nggak ngerti maksudnya itu. Akhirnya mami saya penasaran, ya coba katanya. Akhirnya oksigen tuh dibuka, yaitu tanda garis putih. Pasang. Jadi kayak ya sudah nggak ada. Makanya kata dokter sebenarnya alat ini aja Bu yang membuat dia kelihatannya ada, tapi sebenarnya udah nggak ada. Nah akhirnya mami saya berdoa, memohon sama Tuhan, ya dia puasa juga. Ya itulah doa seorang ibu luar biasa ya. Kalau ibu berdoa itu, makanya jangan kita menyakiti hati seorang ibu. Kita sebagai anak harus bakti. Ya itu doa orang tua itu, doa ibu itu luar biasa. Anugerahnya buat anak. Jadi pada saat itu Tuhan mendengar doa ibu saya. Kan kata ibu saya, kamu katanya kan mau terlahir lagi. Memang nama saya itu Meta Sinta itu anugerah. Waktu saya masih di perut, papi saya dimimpikan untuk memberi nama itu karena mau lahir lagi. Ada perempuan cantik katanya dari langit, begitu ya cerita orang tua saya, bahwa kasih namanya anak kamu yang di perut itu Meta Sinta karena saya mau lahir lagi katanya. Jadi mami saya waktu itu bilang, katanya kamu mau lahir lagi, kenapa kamu mau pergi sekarang gitu. Akhirnya 7 hari kemudian setelah mami saya berdoa, ternyata kita dalam segala hal itu mengajarkan kita untuk terus yakin dan berdoa bahwa doa itu sungguh luar biasa, anugerah mujizatnya ya kalau kita yakini. Dan juga mungkin kalau beliau berkenan itu akan dijawab. Nah setelah seminggu atau 7 hari itu saya waktu itu 7 bulan ya. Tiba-tiba saya nangis. Padahal dokter waktu itu sudah memvonis, kalaupun dapat mujizat,
saya itu akan cacat karena kan namanya sudah pecah udah pembuluh setep darahnya dan lain-lain gitu ya. setiap Sampai hari sum-sum. sum-sum tulang belakangnya sudah diambil, terus juga udah setep kan pembuluh darahnya udah pecah. Memang sih secara kedokteran medis ya, dibilang sama beliaunya dulu dokter itu, saya juga nggak tahu, ibu saya nggak cerita nama dokternya, lupa mungkin. Ya kalaupun ada mukjizat, ya saya tuh cacat, tidak bisa jalan, lumpuh, ya namanya sudah rusak kan, nggak bisa ngomong gitu. Terus habis itu perkembangannya terganggu. Jadi maaf ya istilah maksudnya yang kata orang idiot dan sebagainya lah ya. Pokoknya ya cacat lah. Nah di situ nggak bisa lah dia jalan, nanti lumpuh, terus juga perkembangannya terganggu, mukanya juga nanti maksudnya berubah kan dari 7 bulan soalnya kan. Ibu saya jawabannya simpel, saya percaya Tuhan akan menjawab doa saya, kata ibu mami saya waktu itu. Walaupun anak saya cacat, saya akan merawat dia karena dia anugerah buat saya. Kebetulan saya perempuan satu kan, itu baru itu ibu saya bilang begitu. Dan akhirnya ya saya nangis, dan terus mami saya ya astungkarul. Itu saya taunya saya itu udah mati itu biksu itu bilang dulu katanya saya udah mati terus hidup lagi. Ibu saya nggak pernah cerita itu mami saya. Saya taunya di wihara, makanya saya tanya. Nama saya kenapa? Adik-adik saya itu kan namanya nama-nama orang Kristen. bule ya. Kebetulan Kebetulan adik saya pendeta Kristen tuh Stefan Roger Merai, itu yang ke itu lagi McLean Adonis, terus gitu. Audrey Landred, kan namanya nama-nama orang bule. Iya, Kok saya nama Sanskerta sendiri gitu. Jadi ternyata ya itu ada ceritanya. Waktu saya di perut, tapi saya itu dimimpikan perempuan cantik itu. Nah, makanya itu dah yang menjadi nama biseka saya. Kan namanya Ide Istri Sri Dewi Laksmi Meta Sinta Lalita Dewi. Jadi Meta Sintanya tetap digunakan karena itu amanah juga ya. Nah, habis itu setelah proses jalannya waktu, singkat cerita, memang saya jalan terlambat. Saya memang tidak bisa jalan. Rambut saya juga tidak tumbuh rambutnya. Memang sih begitu prosesnya ya. Karena ternyata gini, alam itu apa yang saat ini kan kita ada hukum karma dan hukum renta, hukum alam. Manusia memang berproses dalam dia sakit itu nggak proses langsung dia sembuh terus tiba-tiba gimana ya. Ada butuh proses. Memang saya lewati proses itu. Rambut saya belum numbuh sampai umur saya 5 tahun. Oh gitu ya Bunda? Iya, gundul. Jarang-jarang apa gundul gitu. Pokoknya nggak numbuh seperti manusia, bukan manusia, seperti anak-anak pada umumnya, seusianya. Nah jadi saya juga tidak bisa jalannya lama, ngomongnya lama. Ya, astungkara karena anugerah Ida Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, Tuhan Sang Pemilik semesta dan Sang Pemilik jiwa ya. Saya akhirnya ya ada saat ini yang seperti Santi lihat. Tidak seperti apa yang diprediksikan dokter, mukanya nanti gimana lah. Karena astungkara ya karena anugerah beliau juga, saya selalu juara kelas gitu. Oh gitu, ya. Iya gitu. Itu juga karena proses kesabaran seorang ibu. Jadi luar biasanya pengorbanan seorang ibu ya. Makanya saya dari kecil sampai saya sudah besar, kebetulan mereka ibu saya sudah tidak ada, mami saya. Ya saya tidak pernah berani sama orang tua gitu ya. Makanya saya juga mengajarkan anak-anak saya untuk sayang sama orang tua, bakti sama orang tua. Suatu saat kalian menikah nanti, kalian juga harus sayang yang sama kepada mertua. Karena mertua itu adalah orang tua dari suami kamu atau istri kamu nantinya. Nah itu sama, jangan ada yang dibedakan. Sayang. Makanya saya sama mertua saya malah lebih dekat, saya dianggap anaknya daripada suami sendiri gitu. Jadi malah lebih dekat gitu mertua saya sama saya. Karena saya berusaha untuk menjadi, walaupun tidak ingin jadi yang terbaik ya, paling nggak saya berbakti dan berbuat baik sebisa mungkin kepada mertua saya, karena saya juga menganggap beliau adalah orang tua saya. Ya astungkara diberikan Tuhan Ida Yang Widiwasa orang tua lagi gitu kan. Jadi jangan menganggap mertua kita tuh mertua, tapi orang tua kita gitu ya. Karena dari mertua kita, suami kita, pasangan kita.
terus juga yang mendidik dia, membuat dia juga bisa mandiri, akhirnya bisa menghidupi kita sebagai keluarganya kan. Itu kan dari siapa? Dari peran dari orang tua pasangan kita gitu. Sehingga kita harus menghormati. Sama, tidak ada yang lebih, tidak ada yang kurang. Gitu. Malah lebih sih bagus, malah harusnya lebih semuanya ya. Kalau kurang jangan sampai kurang. Jangan sampai membuat hati mereka sedih. Dan buatlah mereka bahagia memiliki kita menantu yang walaupun kita serba tidak mungkin sempurna, tapi paling nggak mereka juga bersyukur memiliki kita sebagai menantunya gitu. Ya nanti suatu saat jadi pengen punya mertua. Oh gitu ya. Bunda cerita kalau saya mertuanya jadi pengen punya mertua, tapi nanti ya. Ya nanti kan ada saat dan waktunya. Semoga kan. Ya, yang penting nggak buru-buru kok Bunda. Yang penting jangan buru-buru berproses karena apa yang buru-buru karbitan jadinya kan. Benar sekali. Di luarnya kelihatannya matang, di dalamnya asam. Belum asam. Gitu. Jadi bagus ya. lebih baik berproses, biarlah alam yang membentuk. Makanya karena dulu saya rencananya itu sebenarnya nggak pengen punya pasangan loh, Santi. Kok bisa? Iya, dulu udah cantik, kenapa perlu pasangan? Cantik karena saya perempuan. Kalau saya laki ganteng ya. Kalau saya ganteng nanti saingan dong. Terus gimana itu? Nah, jadi kok nggak mau menikah? Memang karena saya itu inginnya jadi biarawati. Dulu tidak menikah, ingin jadi biarawati, terus saya ingin jadi dokter. Dan kebetulan waktu itu Astungkare, saya diterima di UGM Fakultas Kedokteran. Sebenarnya di Jogja. Cuma ya itulah, karma kan berbeda dari yang kita inginkan. Padahal saya sudah daftar ulang loh ke UGM, ke Kaliurang itu. Tapi ya karena adalah masalah di keluarga saya yang dia ternyata kuliah terus ada masalah problem di keluarganya. Enggak sih saya cerita di sini ya. Ya itulah membuat orang tua saya membatalkan dari papi saya membatalkan untuk menyetujui saya di Jogja. Gitu. Akhirnya nggak jadi, nggak usah dah di Jogja, ngapain jauh-jauh. Kan saya besar di Jakarta. Di Jakarta Bunda. Ya, papi saya kebetulan Pertamina di Jakarta. Nah, jadi papi saya bilang, nggak usah deh jauh-jauh ke Jogja kuliah, di Jakarta aja banyak sekali kampus, gitu. Mau yang mana? Nah, sedikit kecewa karena saya memang dari kecil niatnya ingin jadi dokter, makanya dulu SMA masuknya IPA. Gitu. Nah, habis itu nggak jadi dokter, karena cuma alasan yang menurut saya nggak masuk akal. Nggak semua orang akan begitu, walaupun jauh dari orang tua ya, nggak akan begitu. Ya udah kita kasih tanggung jawab harusnya, tapi ya mungkin orang tua saya ya sangat sayang sama saya kan, karena saya perempuan satu-satunya gitu, sehingga jangan sampai hal itu terjadi. Ya itulah positif yang kita ambil, dan itu tidak lepas dari proses karma tadi. Karena apa ya, kalau sudah karma kita nggak bisa lari dari karma kita. Mau kita bersembunyi pun kan di sastra bilang walaupun engkau bersembunyi, karma akan menemukanmu. Karma itu bukannya Tuhan tidak adil ya, jadi jangan salah persepsi tentang karma ini. Jadi karma ini adalah perbuatan kita di masa lalu, maksudnya di reinkarnasi sebelumnya harus kita bayar. Karena saya, menurut pandangan saya yang tentunya mungkin berbeda ya dari pandangan orang, tidak ada manusia di dunia ini satupun kalau kita survei yang ingin kehidupannya jelek. Kehidupannya berantakan, gak ada. Semua ingin yang bagus. Gak ada yang ingin bercerai ya. Karena semuanya itu kan masing-masing manusia punya masalah dan proses. Tapi itu adalah bagian karma yang harus dia bayar. Makanya saya tidak pernah menjudge atau menghakimi orang. Ada kan umat juga nanya, Ratu dia ini kawin gini-gini. Aduh, ngapain sih kita ngurusin urusan karma orang? Dia juga nggak mungkin dia kepingin bercerai, tapi mungkin karmanya harus dia jalani seperti itu. Kan masalah perpisahan itu kita semua akan berpisah dengan pasangan kita, cuma prosesnya berbeda. Misalnya berpisah dalam proses perceraian atau berpisah kita kematian. Salah satu pergi kematian, kan tetap kita akan sendiri akan berpisah. Jadi nggak usah kita menjudge orang lain. Kalau saya terserah dia mau kawin 10 kali, mau kawin 15 kali, itu proses dia gitu.
Sekarang kita punya karma sendiri yang harus kita bayar. Ngapain kita ngurusin karma orang? Kan gitu. Sesuai dengan nasihat Bunda kemarin, kalau kita fokus dengan karma kita nggak akan ada waktu buat ngurusin karma orang lain. Betul. Gitu kan. Makanya kalau kita berproses, kita fokus sama karma kita, membayar karma kita sendiri, kita kan nggak ada punya waktu ngurusin karma orang. Jangankan itu, coba Santi, kita sibuk. Apa yang bisa kita lakukan untuk ngomongin orang? Nggak ada. Zaman sekarang kan senang ngomongin kejelekan orang Iya, ya. benar. Nah, padahal dia tidak tahu tentang dirinya sendiri yang masih banyak kurang. Iya sih, benar. Ya kan, lebih baik Hindu itu makanya luar biasanya Ida Sang Hyang Widiwasa ini menciptakan hukum abadi di semesta ini, yaitu hukum rete atau hukum alam dan hukum karma. Sehingga Ida Sang Hyang Widiwasa, Dewata Agung itu adalah Tuhan yang benar-benar maha adil. Kenapa maha adil? Karena manusia mengalami proses dalam hidupnya baik susah, senang, suka, duka itu bukan karena beliau, tapi karena karma yang kita buat sendiri, perbuatan di reinkarnasi sebelumnya. Karena Hindu meyakini reinkarnasi atau purnabawa, kelahiran kembali. Kita bersyukur kita terlahir lagi menjadi manusia karena kita bisa membayar karma. Makanya kayak orang menikah berapa kali, mungkin dia itu memang istrinya di kelahiran sebelumnya, dan kebetulan harus dia bayar di kelahiran ini dengan istri yang ini di kelahiran yang kapan, terus dengan istri yang kedua dari kelahiran yang kapan, karena mungkin masih punya hutang. Dan mungkin istri yang sampai ke 15 mungkin ya, kan kita nggak tahu di dunia ini dia berapa kali nikah, dan itu bukan urusan kita. Cuma maksudnya di sini saya menekankan jangan kita menghakimi orang lain dengan proses karmanya. Dia mau masuk penjara kek, mau jadi penjahat, mau jadi orang baik, itu kan proses karma. Gak ada orang ingin jadi jahat. Iya sih, benar sekali. Orang menjadi jahat itu karena berbagai alasan. Dan kayak Lubdaka, kisah Lubdaka dalam Siwaratri, itu adalah seorang penjahat yang luar biasa. Dalam prosesnya waktu, alam membawa dia untuk merenung, menyadari akan keberadaan perjalanan hidupnya. Makanya saya bilang, sekarang daripada kita ngurusin karma orang, lebih baik kita bertanya dalam diri kita, apa sih yang kita cari dari kehidupan ini? Apa? Kan gak ada selain bekal untuk kita bawa pulang, sehingga kita tidak perlu ngurusin karma orang lain. Dia mau jadi apa kek, ya memang itu proses karmanya. Karena kalau kita survei semua manusia di seluruh dunia, ada nggak yang mau jelek? Ada nggak mau jadi penjahat? Lahir dari keluarga yang miskin, tidak mampu atau nggak? Iya, nggak ada yang mau. Semua kalau boleh memilih sama Tuhan, Ida Sang Hyang Widiwasa, saya mau lahir di keluarga kaya, saya mau jadi orang pintar, saya mau jadi orang cantik, ganteng, saya mau jadi terkenal, saya mau jadi punya istri atau suami yang ganteng, seperti Drupadi. Ingin suami yang sempurna, yang pintar, terus yang bijaksana, yang ganteng, yang sakti dan sebagainya. Akhirnya dapat suami Pandawa. 5 suami kan, karena itu adalah pelajaran bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna. Ya, masing-masing kita punya anugerah, masing-masing kita juga punya kekurangan, sehingga kita akan berintrospeksi untuk menjadi lebih baik. Makanya menjadi sempurna tidak mungkin, menjadi lebih baik ya sangat mungkin kalau kita mau ya. Sekarang kembali ke diri masing-masing. Makanya di Hindu seperti itu. Makanya itu kalau ada yang bilang Tuhan tidak adil, itu tidak berlaku untuk Hindu ya. Tidak. Itu sangat adil karena kita menjalani proses karma kita masing-masing. Karma masing-masing. Kalau orang lain misalnya, apa itu karma Ratu? Orang menipu saya, membuat saya gini sakit. Loh, itu malah mereka itu hanya media supaya kita bisa membayar karma kita. Misalnya, oh saya disakitin sama orang Ratu gini-gini. Kita tidak usah menyalahkan mereka. Itu adalah bagian dari karma yang harus kita bayar. Jadi kalau kita sudah menyadari, makanya Hindu itu luar biasa ya. Ajaran-ajaran filosofi yang membuat kita itu akan selalu menerima, selalu ikhlas dan akan bisa memaafkan. Karena ajaran Hindu dalam pustaka Suci Weda itu mengajarkan kasih sayang, mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan, mengajarkan etika susila, mengajarkan keharmonisan kepada bukan hanya kepada sesama manusia dan kepada Tuhan, tapi kepada semua makhluk dan alam sekitar kita. Alam sekitar kita
kalau dibilang ya kita di samping manusia ada makhluk lain di alam sebelah kita ini yang juga berdampingan sama kita gitu. Kalau dibilang ngapain percaya hal tahayul, loh Tuhan aja yang nggak kelihatan itu tahayul apa? Iya. Kan Kan dipercaya kan? Kok ngatain yang lain? Iya, seperti itu. Jadi memang makhluk astral itu ada. Bukan untuk kita yakini ya, tapi untuk kita sadari bahwa kita tidak hidup sendiri, sehingga kemanapun kita pergi kita akan eling introspeksi untuk tetap memakai etika susila. Om Swastiastu. Mungkin orang nilai, udah gila ya ini orang nggak ada siapa-siapa Om Swastiastu katanya. Tapi ada makhluk tersebut untuk kita hormati. Iya, makanya secara tidak langsung di lingkungan yang baru kita masuk, di hutan atau di gunung, kalau kita sembarangan berpikir aja jelek, kita bisa tidak selamat, tidak pulang dan sebagainya. Iya, Karena benar. apa? Karena di sana itu ada makhluk-makhluk suci di luar manusia yang Aku mungkin merinding Bunda kalau gitu ceritain. ya. Tapi ini sebagai pembelajaran ya, maksudnya supaya umat sedharma semua dimanapun berada nanti kita untuk berhati-hati berbicara. Makanya kenapa kita di Hindu itu diajarkan filosofi untuk trikaya parisuddha, berpikir yang benar. Sehingga saat kita berpikir yang benar, kita akan menjaga kata-kata kita yang keluar pun juga dengan kata-kata yang benar, yang memberi vibrasi positif, yang membangun. Akhirnya setelah berkata-kata yang benar, kita akan juga berusaha berbuat yang benar gitu. Nah itulah, sehingga dimanapun kita berada, kita akan memakai etika susila. Karena rangka agama Hindu kan bukan hanya tatwa, tapi tatwa itu maksudnya filosofi berdasarkan pustaka Weda, belajar dari sana, kita akan memiliki etika susila. Etika susila ini kepada siapa? Bukan hanya kepada sesama manusia, kepada orang tua, kepada bersusila kepada orang suci, tapi juga ke semua makhluk. Baru kita kepada Tuhan, sehingga lagi masuk filosofi Trihita Karana, keharmonisan di alam semesta ini. Kita bukan hanya harmonis kepada sesama kita, juga kepada Tuhan, tapi juga ke semua makhluk. Bahkan makhluk yang tidak terlihat. Namanya makhluk kan yang tidak terlihat juga makhluk gitu. Iya, karena Santi mau cerita ya, sharing ke Bunda. Biasanya ada teman-teman Santi itu yang mungkin di luar Hindu atau mungkin yang belum banyak mengerti gitu kan. Misal Santi kan kalau bahasa Jakarta ya Bunda, kayak lu nggak takut di laut sendiri atau lu nggak takut kayak ke pura sendiri dan lain-lain kayak gitu kan. Karena jujur Santi itu kayak kadang sering biasanya kalau di Sandur kan itu ada Pantai Mertasari. Kalau di Tulamben itu ada kayak pertirtaan, Santi nggak tahu sebutannya gimana, kayak dari air gunung agung sama air laut pertemuan gitu. Campuhan gitu kan. Nah, air kelebutan itu. Oh, air kelebutan. Ya, salah satu air suci yang diyakini oleh umat Hindu memiliki spirit atau energi. Kalau orang nanti mungkin yang nggak tahu itu apa-apa itu yang kayak mistik-mistik. Enggak. Karena gini, agama itu adalah suatu wadah komunitas ya. Kita meyakini sesuatu kekuatan di luar badan manusia yang memiliki kekuatan yang besar. Itu kan juga mistik kan, supranatural. Nah, kalau kita bilang gitu, loh, Tuhan juga supranatural, makhluk yang tidak terpikirkan, yang kita tidak bisa lihat, seperti angin, cuma hanya bisa kita rasakan. Apakah ada yang bisa menangkap angin? Nggak bisa. Ada yang bisa melihat wujudnya? Walaupun dia ditaruh di kaca, itu ada udara di sana. Wujudnya apa ya? Nggak ada kan? Nah, seperti itu. Nah, karena Santi percaya bahwasanya energi semesta atau alam itu kita tidak akan bisa berbohong. Jadi misal nih Santi ke kayak Tulamben kemarin di Karangasem sendiri gitu kan. San, emang kamu nggak takut? Temenan Santi tuh nungguin di luar. Terus Santi masuk ke dalam mandi karena suara lumba-lumbanya itu enak banget Bunda. Dari berangkat jam 1 sampai matahari terbit Santi di situ kayak berendam aja. Kalau dibilang ngeliat apa, nggak ngeliat apa-apa, jujur ya, nggak mungkin Santi ngaku-ngaku ngeliat-ngeliat bisa gitu kan. Karena memang Santi nggak cuma pengen damai aja, pengen tenang, karena Santi bilang dalam hati ya rasainlah energi Santi. Kalau Santinya jahat atau apa pasti feedbacknya juga nggak baik ya. Tapi kalau Santinya pengen tenang, pengen damai, itu ya mungkin alam juga akan menerima. Kayak Santi kayak di Goa, di Mumu itu ada Bunda pura Kerban Langit di Desa Sadim. Jadi Goa terus langsung ke. Saya belum pernah malah ke sana Santi. Kapan-kapan ya Bunda. Kalau semoga ada karma, kita bisa sama-sama tangkil, kita berdoa di sana. Banyak orang
ini ya, salah persepsi. Kalau kita ke suatu tempat suci, kita berdoa, jangan-jangan nyari ilmu nih. Iya, kadang kayak gitu. Bener sih nyari ilmu, Iya. ilmu ketuhanan, supaya membuat serada bakti kita semakin meningkat. Iya ya, ya apalagi kita sama nih, Santi seorang Dharmika, saya juga Dharmika. Nah, Dharmika ini adalah sebenarnya orang yang berjalan di jalan Dharma. Jadi bukan orang yang berbeda sebenarnya. Orang yang berjalan di jalan Dharma, karena anugerah beliau, kita kembali diajak pulang nih sama ajaran ini untuk kita kembali ke ajaran leluhur, ke ajaran Weda, ya, sehingga memiliki nilai sebagai seorang manusia. Manusia itu beragama supaya dia memiliki nilai. Nilai apa? Nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai keberadaban. Makanya manusia beragama. Kalau manusia mempelajari agama, tapi manusia itu lebih bertambah jahat, lebih menjadi manusia yang tidak beradab. Lebih baik tidak usah beragama, kan gitu. Karena saya yakin agama-agama itu mengajarkan nilai-nilai ketuhanan. Sehingga sekarang bukan agamanya apa, tapi orangnya apa. Outputnya ketika berhadapan dengan manusia, dengan makhluk sesamanya itu yang dilihat ya Bunda. Iya, sama seperti ajaran agama itu meresap ke orang itu dengan keyakinan ya, masing-masing kan punya pilihan. Tuhan itu maha adil loh. Beliau tidak memaksa, oh kamu harus agama A, B, C, D supaya kamu selamat. Tidak seperti itu. Tuhan itu maha bijaksana. Dia memberi manusia itu pilihan, kebebasan. Makanya manusia ada yang berbuat baik, ada yang berbuat jahat. Karena manusia yang memilih, dia mau berbuat baik atau mau berbuat jahat, kan gitu. Nah, sekarang balik lagi ke karmanya masing-masing. Makanya kalau ajaran Hindu itu seperti itu. Sehingga tidak ada Tuhan yang menghakimi proses hidup manusia. Jadi manusia itu akan diadili dan dihakimi oleh perbuatannya sendiri. Ya, tidak perlu itu. Tidak perlu repot-repot lah untuk ngurusin karma orang lain. Iya, betul. Apalagi kita juga saya sendiri masih belum tahu apa-apa, masih banyak belajar di jalan Dharma. Ya, saya belajar memahami Tuhan dengan cara yang sederhana. Karena beliau adalah memang sederhana, karena beliau tidak ada di luar diri kita sebenarnya, di dalam diri kita sendiri. Kalau di keyakinan Hindu bahwa kita di dalam diri kita ada Atman atau percikan suci dari Ida Sang Yang Widiwasa atau dari Brahman. Brahman itu Ida Sang Yang Widiwasa ya, di dalam Pustaka Weda disebutnya adalah Brahman. Nah, kita akan menghargai orang lain, kita akan menyayangi orang lain. Tatwa Asi dalam ajaran Hindu. Kenapa? Di dalam diri orang lain itu, jangankan manusia, di dalam dirinya di dalam tumbuhan, di dalam hewan, misalnya piaraan kita anjing, kayak si siapa? Milo, ya anjingnya Pak Oke yang ganteng luar biasa itu ya. Di sana pun ada Atman, sehingga kita harus sayang sama dia, apalagi ke sesama manusia gitu. Nah, jadi itulah saya belajar untuk itu, bahwa ternyata Hindu itu benar-benar yang namanya universal dan juga fleksibel. Jadi Hindu itu tidak, bagi saya ya, mungkin bagi pandangan umat sedharma sekalian mungkin ada berbeda pandangan, tidak masalah. Bagi saya Hindu itu adalah jalan hidup, bukan hanya menyangkut ritual saja, upacara saja, bukan. Tapi bagaimana kita mengimplementasikan ajaran-ajaran Weda dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebenarnya. Jadi buat anak-anak muda Hindu, generasi muda Hindu dimanapun berada, banggalah menjadi Hindu. Ya, bangga ya, harus. Karena apa? Hindu itu tidak ruwet dan tidak ribet. Karena Hindu mengajarkan jalan hidup, pilihan. Bahwa Hindu itu dalam Pustaka Weda adalah kebenaran abadi yang tidak lekang oleh waktu. Baik dalam segala zaman, kita tahu zaman di Hindu dibagi dalam itu Kerta Yuga, Dwapara Yuga, sampai sekarang Kali Yuga. Memang beginilah banyak goncangan. Makanya di dalam Weda saat zaman Kali Yuga, apa yang bisa kita lakukan dalamnya? Apa itu Bunda? Yaitu tapam, meditasi, japam, dan berpunia. Ya, jadi jangan ya punya harta itu umat sedharma, ampura niki, bukan yang berlebihan. Itu bukan hanya milik kita. Di Manawa Dharma Sastra, ya, kalau di mungkin saudara-saudara agama lain ada 2,5%, ada 10%, kita sepertiga. Jadi
Kenapa? Dari penghasilan kita ada sepertiga ditabung, sepertiga untuk kehidupan kita sehari-hari, dan sepertiga itu kita pergunakan untuk pancayatnya. Nah, banyaknya masih pancayatnya itu fokusnya ke dewayatnya, fitrayatnya, manusiayatnya dilupakan, resiyatnya, beriatnya kepada orang-orang suci dilupakan, ya. Butayatnya ya memang sudah kita lakukan dengan segehan, calu dan sebagainya ya. Nah itu sebenarnya nilai-nilai yang mengajarkan umat Hindu untuk memberi. Ngejot tiap hari itu kan mengajarkan kita untuk memberi. Sebenarnya kita tuh sudah diajarkan oleh ajaran Hindu itu untuk belajar memberi. Oh gitu. Ya, kita makan ngejot dari apa yang kita miliki, bukan harus kita orang kaya ya, bukan. Kita memberi apapun yang kita miliki sedikit. Beliau memang yang punya semesta ini. Sebenarnya beliau tidak. Kalau orang lihat, kenapa sih umat Hindu sering ngasih banten, apa Tuhan yang makan ya? Gitu, ya kan ada gitu ya, ngapain Tuhan mempersembahkan Tuhan? Nah inilah nilai umat Hindu itu menjadi bernilai di mata Tuhan. Ya bagi keyakinan Hindu tapi ya. Karena apa? Karena dari kita memberikan persembahan kepada Tuhan, buah-buahan dan sebagainya, Tuhan tidak makan, para dewa juga nggak perlu itu. Karena itu wujud syukur kita. Terima kasih kita, bakti kita atas apa rezeki yang kita terima. Jadi kita berikan yang terbaik. Masa kita ke pasangan kita, ke pacar kita aja ngasih terbaik? Kita dandan yang bagus, ketemu pacar. Masa ke pura compang-camping nah, mungkin ya, seperti itu. Memberi yang gitu. terbaik kan. Nah kalau mungkin pasangan kita memberi bunga, ini buat kamu, terus masa iya ke Tuhan nggak diberi? Iya, ke sana cuma sembahyang aja. Walaupun memang sih banten yang utama adalah hati kita. Itu adalah banten yang utama. Jadi banten itu yang lain yang kita persembahkan itu hanya simbol. Sebenarnya walaupun kita memberikan persembahan sebanyak satu kontainer kayak satu gunung yang kita, tapi kalau hati kita tidak ikhlas dan tidak tulus, itu percuma ya? Percuma, karena nilainya itu cuma dinilai, wih hebat sama orang. Bukan dinilai dari Tuhan. Dan Tuhan tidak akan menilainya lagi, sudah selesai karena dia sudah dapat dari manusia gitu. Jadi itulah bahwa ketulusan, keikhlasan itu penting. Bukan berarti kita harus punya. Terus nanti saudara-saudara kita yang mungkin belum beruntung, tidak punya, jangan minder, karena Tuhan melihat hati kita. Apapun yang kita persembahkan, bahkan hanya setitik air di Bhagavad Gita itu kan, di Bhagavad Gita bab 9 itu, walaupun hanya sekuntum bunga, sebiji buah-buahan, bahwa hanya satu helai daun, itu akan beliau terima. Artinya apa? Hal yang sederhana loh. Jadi kita tidak sulit untuk kita menemui Tuhan. Tuhan itu belum istilahnya buat saya ya, tidak harus kita sogok dulu dengan harus memberi yang wah-wah gitu. Tapi hati kita tidak ke sana. Jangan pernah membohongi Tuhan. Lebih baik kita dengan kesederhanaan kita bertemu Tuhan dengan sembahyang. Itu kan bertemu Tuhan ya. Kita menghadapi Desa Sang Widiwasa dengan hati yang ikhlas dan tulus gitu. Nah, ini mungkin sudah ceritanya banyak sekali Bunda. Nanti kalau ke Bali Bunda tak wawancara lagi ya? Boleh di episode berikutnya. Sekali lagi pertanyaan terakhir. Iya. Kira-kira tahun berapa Bunda mendiksenya dan di Bali atau di Kalimantan? Oh ya, saya sebenarnya mendiksenya itu baru. Kalau ibaratnya anak TK lah ya, kita lagi lucu-lucunya mungkin, lagi banyak mencari. Waktu itu kan lincah ya, pengen nyari sana, nyari sini kan, palet kan. Tapi masih perlu ada bimbingan kan. Ya saya 2018 mendiksenya di Kalimantan. Berarti sudah berapa tahun? 4 tahun ya, 4 tahun ya, karena ini udah mahir. Nah, sekarang sebenarnya tadinya mau di Bali, di Karangasem. Kebetulan nabe saya ide Betara Nabe Padanda Gede Sebali Tianyar Arimbawa, Ketut Sebali Tianyar Arimbawa, dan juga ide nabe istri Padanda istri Ketut Sebali Tianyar Arimbawa yang dari Karangasem. Nah tadinya beliau minta dari lama sih sebenarnya, kita diminta beliau itu dari 2014, tapi saya belum siap sekali karena memang saya nggak punya pikiran mau jadi mangku, nggak pernah berniat menjadi sulingnya apalagi, tapi karena alam yang
mengharuskan saya untuk melinggi. Itu bukan hanya satu orang yang bilang, ketemu di mana saya nggak kenal orangnya. Itulah proses yang kalau orang dengar, kok mistik banget gitu, horor ya. Begitulah kadang ada banyak hal yang kita tidak bisa dicerna dengan logika sendiri. Iya, karena kok dia nggak kenal tapi dia bilang hal-hal yang memang menyangkut diri kita dan perjalanan kita. Saya nggak mau, makanya sebenarnya saya sering menolak. Karena saya merasa saya itu belum sanggup dan tidak siap sebenarnya. Tapi apa yang dinilai manusia berbeda dengan penilaian Tuhan. Makanya kadang-kadang manusia itu pengen lebih dari Tuhan ya. Menilai manusia itu lebih banget. Padahal Tuhan tidak seperti itu. Beliau melihat hati yang ikhlas itu mungkin. Nah, nggak tahu ya penilaian beliau tentang saya. Tapi ya itulah prosesnya. Akhirnya kita mendikse di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, kebetulan di Gereja Kintapia di Kalimantan, di Kabupaten itu. Kalimantan Selatan juga? Ya. Gitu. Nah, habis itu kan alasannya supaya umat di Kalimantan bisa melihat prosesi Dwi Jati itu. Berarti nggak di Bali tapi langsung Dwi Jatinya di Kalimantan. Karena pertama kita memang ngayah di Kalimantan, tapi sebenarnya Sulinggi itu tidak terbatas wilayah. Kemanapun umat meminta, sesana seorang Brahmana, Sulinggi itu Brahmana ya. Jadi Brahmana itu bukan karena keturunan, tapi karena kelahiran. Oh gitu. Kelahiran apa? Kelahiran bukan biologis, tapi kelahiran karena Weda. Upacara Dwi Jati. Dwi itu artinya dua, Jati itu diri. Akhirnya kelahiran kedua. Sehingga namanya berganti. Nama yang lama itu mendapat nama Abhiseka baru. Yang baru. Ya. Jadi kayak bayi lahir kembali. Iya, lahir dari Weda. Makanya namanya nama yang baru. Oh, gitu. Nah, jadi nama yang baru inilah yang kita pakai, yang diberi nabe, yang sudah diinisiasi. Saya kebetulan Dwi Jati sederaganya itu cukup lama, berapa belas jam itu ya, dari sore sampai besok pagi jam 9-nya itu baru dibangunkan. Oh gitu. Iya, prosesnya cukup panjang. Berarti itu kayak orang meninggal nggak sih? Memang, karena itu udah diproses di Aben, makanya jadilah kita lahir 2 kali. Oh gitu. Iya, jadi itulah makanya dibilang Dwi Jati. Makanya seorang Brahmana itu adalah lahir dari proses kelahiran Weda, sehingga kita punya namanya orang tua diksa. Orang tua diksa atau guru nabe yang menapak kita. Itu prosesnya upacara, salah satu upacara sakral. Nah, jadi prosesnya juga kita sama, semua Sulinggi saya yakin prosesnya sama. Tidak mudah ya. Tidak mudah. Mereka juga melalui proses yang berbeda-beda untuk menjadi seorang Sulinggi. Makanya Sulinggi itu memiliki bermacam anugerah. Karena kita hanya seorang Sulinggi yang bisa muput ngaben itu, karena hanya Sulinggi yang bisa mengantarkan arwahnya ini ke sana. Karena kita sudah pernah ke sana gitu. Itu logikanya, karena harus kayak meninggal dulu, mati suri dulu lah mungkin istilahnya. Kalau orang awam anak muda kayak saya kayak ya. Bagaimana Santi mau ngajak saya ke Mandalika? Karena kita kalau belum tahu jalannya belum tahu jalannya, pasti Pak Oke yang ngajakin ya, Pak Oke ya? Karena Pak Oke udah pernah ke sana. Karena Pak Oke orang sini dan tahu jalannya ke sana. Kan harus orang yang tahu jalannya. Jadi logikanya ketika kita ingin mengantarkan seorang atman atau arwah seseorang dalam ajaran Hindu ya. Hindu, memang Sulinggi harus mengalami proses kematian tersebut sehingga untuk lahir kembali. Makanya seperti seorang orang tua, guru, kenapa orang tua itu sedikit bawel, cerewet sama orang tua? Sudah mengalami pengalaman hidup. Karena asam garamnya sudah. Makanya gini loh nak, kamu harus jalan gini supaya kamu jangan salah jalan. Itulah sebenarnya. Oh, jadi logikanya untuk analogi anak-anak muda bisa diterima itu seperti itulah analoginya buat anak-anak muda, bahwa janganlah mencari di luar sana. Hindu itu tidak ribet dan ruwet ya, anak-anak muda, anak-anakku semua dimanapun berada, banggalah menjadi Hindu, jadilah duta-duta Dharma dimanapun berada. Ya, untuk menunjukkan jati diri. Oh iya, orang Hindu itu santun, etika. Oh, orang Hindu itu ternyata benar-benar dia karena paham akan karma pala, dia tidak akan aneh-aneh gitu ya. Nah, seperti itu. Dan semangat untuk mencari jati dirinya. Karena di Hindu itu anak-anak yang suputra adalah anak-anak yang mengantarkan orang tua nanti ke surga loka, mendoakan seperti itu ya. Makanya kita harus juga
percaya akan keyakinan kita. Jangan malu dibilang orang Hindu. Enggak, bangga. Bangga ya, harus bangga jadi Hindu ya. Karena Hindu itu bisa dilogikakan dan juga tidak lekang oleh waktu. Kekinian juga kok itu ya. Kekinian siap, ya. Jadi itu tadi luar biasa. Jadi untuk pesan dari Bunda, kita untuk generasi muda generasi muda itu untuk bangga menjadi generasi Hindu, untuk bisa memberikan contoh ke masyarakat dengan semangat Dharma yang luar biasa. Ya, karena kan Dharma, kita Hindu itu adalah Sanatana Dharma, adalah ajaran kebenaran. Sehingga yakinlah, berjalanlah di jalan Dharma, maka Dharma lah yang akan menolong kamu. Iya. Tapi kan ada sebuah tantangan ya Bunda, karena mungkin suami Bunda Ratu Lanang dari Bali. Sedangkan di Kalimantan itu kan banyak orang Dayak ya. Hindunya beda nggak sih sama Hindu-Hindu Bali atau Hindu-Hindu di sini? Hindunya di Kalimantan itu kayak gimana sih? Sebenarnya intisari dari Hindu, dimanapun Hindu ini berada, kan berdasarkan pustaka Weda. Weda itu seperti air, dimanapun Weda berada, dia seperti air, dimanapun air berada, di wadah apapun dia akan mengikuti wadah itu. Di botol dia akan seperti botol, di mangkok jadi mangkok, tuh di galon jadi galon, di gelas jadi seperti gelas gitu. Kalau air itu padat, susah sih kita kan. Jadi fleksibel ya. Fleksibel, itulah makanya dibilang Hindu itu fleksibel, mengalir seperti air. Makanya di Bali dibilang agama Tirta. Tirta itu air kan, karena airlah kehidupan. Di saudara agama lain juga air dipakai sebagai penyucian. Di saudara Muslim sebelum sholat yang wudu, kalau di dulu kan, di Kristen juga dibaptis dulu dengan air. Air adalah penyucian itu sebenarnya. Nah, kalau kita sehari-hari air dipakai untuk membersihkan badan kita, buat mandi, ya kan? Nah, itulah makanya ya seperti air mengalir. Jadi kalau kita di Hindu itu apapun yang kita lakukan itu semua tidak lepas dari yang namanya air. Karena badan manusia diciptakan oleh Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa itu 70% air. Oh gitu ya, dari komposisi badan kita ya. Komposisi badan ya. Makanya kita memerlukan air. Sehingga saat air, ini ada penelitian dari Jepang itu, seorang peneliti kan Matsumoto kalau nggak salah ya, mengatakan bahwa kalau ada air ini kita ucapkan dengan kata-kata yang baik, kata-kata cinta, penuh kasih, dia akan positif molekul yang di air itu. Begitupun manusia, saat manusia itu hanya berpikir negatif, masukkan negatif ke dalam dirinya, akhirnya molekul air dalam darah itu yang ada di dalam darah, dia akan negatif juga. Akhirnya ke medisnya dia kena. Tapi saat kita metirte, karena di sana ada aksara-aksara, terus mantra-mantra suci yang didoakan di dalam air itu, sehingga dia memiliki molekul energi positif. Sehingga saat kita munas tirte, sembahyang di pura, makanya kalau sembahyang di pura ditirtein mangku, dikasih minum itu kita terima dengan anugerah, karena itu tirte dari beliau. Karena mangku di pura manapun beliau mendapatkan mandat dari Betara di pura mana beliau ngempon itu untuk memberi tirte kepada umat. Jadi kalau sampai ada umat yang tidak mau ditirtein mangku, rugi. Lucu juga ya. Menolak anugerah. Gitu. Nah, jadi harus menerima itu sebagai anugerah beliau, sehingga molekul positif anugerah Ida Sang Yang Widiwasa lewat air tirta itu kita minum menyatukan dia. Makanya kalau air kelebutan, air tirta udah mau habis, tambahin air yang suplur, apakah dia berubah? Enggak, karena di sana energi positif tidak akan pernah habis gitu. Jadi harus diyakini. Makanya kita coba mandi pakai air aja, dari rasanya aduh moodnya kurang enak, mandi coba jadi enak, seger kan. Apalagi melukat Bunda, apalagi melukat kayak kita kemarin ya, di Pura Kamprusan yang indah, Kamprusan yang di Lombok, Senggigi ya. Semoga ada waktu lagi. Semoga nanti umat Sedharma kalau main-main ke Lombok bisa ke tempat-tempat suci, pura atau petirtaan, pelukatan yang ada di Lombok luar biasa ya. Batu Bolong, Pampuran kita kemarin, Suranadi ya. Ya, semoga nanti ada karma kita bisa lagi diberikan waktu oleh Ida Sang Yang Widiwasa untuk kita bisa tampil ke tempat-tempat suci beliau, diizinkan untuk mencas. Ya, kalau HP aja kan habis baterai. Manusia juga sebenarnya. Makanya perlu kita berdoa, perlu kita ke tempat-tempat suci, perlu kita melukat. Nah itu.
untuk menambah energi positif di dalam diri manusia. Ya. Baiklah Bunda, terima kasih obrolannya sangat menarik lagi. Ya, sama-sama Santi semoga sayang. Bunda, nanti Ya. aku bisa main ke Kalimantan. Ya. Penasaran dengan umat Hindu yang di Kalimantan. Nanti kita dengan saudara-saudara Dayak kita di sana. Jadi tadi lupa dijawab ya, Hindu Kalimantan tuh sama. Tadi kan seperti air di dalam wadah, cuma budaya yang membuat namanya berbeda, caranya berbeda. Tapi inti dari semua ajaran yang ada lokal jenius di Nusantara ini adalah Hindu. Makanya banggalah kita menjadi Hindu dari berbagai suku di Nusantara ini, dari seluruh bangsa, negara dan suku di manapun berada di bumi ini, bahwa kita adalah Hindu yang universal, walaupun dari berbagai bangsa, berbagai ras, berbagai suku. Nah, apalagi di Indonesia yang luar biasa keragaman sukunya ya. Tapi jangan terkotak-kotak oleh suku. Karena apa? Kalau terkotak-kotak, Hindu ini tidak akan kuat, tidak akan fleksibel. Padahal Weda sendiri yang Bunda sebutkan fleksibel. Gitu. Ya, makanya. Jadi kita bangga menjadi suku-suku di Nusantara, tapi Hindulah menyatukan kita di dalam rumah besar Sanatana Dharma. Rumah besarnya Ida Sang Hyang Widiwasa, mana rumah besarnya? Ya Hindu. Di mana? Ya di bumi ini gitu. Supaya kita bisa memberikan vibrasi positif kepada alam. Alam ini sudah cukup banyak memberi kepada kita. Jangan kita lagi memberi banyak energi negatif kepada alam. Tapi marilah dengan menebar senyum, bahagia, berbagi kasih sayang, belas asih kepada siapapun, kita sudah memberikan vibrasi spirit, energi positif kepada alam ini. Baiklah, itu tadi nasihat dari Bunda dan untuk diskusinya dari perjalanan Dharmika dari Kristen Protestan menjadi Dharmika, menjadi yang bercita-cita ingin jadi biarawati, malah jadi suling gitu. Iya, itulah karma ya. Karma yang membawa Bunda untuk menjadi suling. Baiklah Bunda, mohon doanya agar channel Santi Dharma Chandra ini bermanfaat buat umat sedharma. Semoga bisa meningkatkan serada bakti ya. Bahwa Hindu itu adalah pilihan kita. Jadi kita harus konsisten. Ya, harus terus meningkatkan serada bakti kita. Tidak perlu intinya gini, jadilah orang baik tanpa perlu ingin dinilai baik oleh siapapun. Ya, jadi karena penilaian baik itu relatif semua orang. Jadi yang penting baik buat diri kita, kita bisa berbagi dengan sesama kita, walaupun ya dengan cara apapun, bukan hanya materi, banyak hal. Ya. Mohon ditutup dengan doa Bunda agar nanti channel ini bisa membawa hal yang baik buat umat sedharma. Ya, semoga para dewata, para leluhur bisa memberkati kita semua, dan juga nanti semua umat Hindu dimanapun berada di seluruh Nusantara juga akan selalu diberkati oleh Ida Sang Hyang Widiwasa, para dewata dan juga para leluhur ya, bahwa banggalah kita menjadi Hindu, karena hanya di Hindulah kita masih bisa memuja leluhur-leluhur kita, mendoakan mereka supaya mereka berbahagia di alam para Pitara ya, Pitara Loka itu. Ya, juga makanya kita ada karena leluhur kita, dari orang tua leluhur, makanya kita semoga juga akan semakin bakti kepada orang tua sebagai Tuhan yang kelihatan, dan semoga seluruh semesta ini akan menjadi damai. Ya, Sarwesam Santir Bawantu, Samasta Loka Sukino Bawantu, Om Guru Brahma, Guru Wisnu, Guru Dewa Maheswara, Guru Sasat Param Brahma, Tasmai Sri Gurui Namaha, Om Samasta Loka Sukino Bawantu, Om Sarwesam Santir Bawantu. Semoga channel Santi ini akan bermanfaat, memberikan guna kepada semua umat Hindu untuk meningkatkan serada baktinya, terutama untuk Santi nih, Sarang Dharmika. Menjawab kegalauan sambil belajar Bunda. Ya, untuk semangat lagi untuk bisa berbagi dharma, kita memiliki swadharma masing-masing. Semoga apapun itu swadharma yang beliau percayakan bisa kita berbagi, intinya berbagi terus, karena seperti sumur, air itu harus terus dibagi, ditimba, kita jangan khawatir, itu tidak akan habis sumur itu, tapi akan menjadi jernih, sehingga dari sumur, dari sungai itu kita jaga kesuciannya, walaupun masih banyak kekurangannya, saya pun masih banyak kekurangannya, saya pun masih banyak belajar,
tentunya semoga karma saya ke depannya akan lebih baik. Apapun itu yang di depan kita mungkin tidak bisa melihat, tapi semoga saja itu kita bisa bayar ya, dan akan menjadi karma-karma baik. Ya. Mari kita tutup dengan Nama Santi, dan sebelumnya jangan lupa untuk pemirsa Santi Dharma Chandra untuk subscribe, share, dan like atau komen, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman atau keluarga seperti itu. Baiklah, kita tutup dengan Nama Santi ya Bunda. Ya. Om Santi.